Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan bab 3 yang judulnya Kejahatan Komputer dan Internet atau Computer and Internet Crime dalam mata kuliah Etika Profesi. Nah, jadi sini kami beranggotakan yaitu saya sendiri, Randy Saputra, kemudian Robi Alaili dan Ikram Safei. Tujuan dari presentasi ini adalah mengenalkan jenis-jenis kejahatan komputer, pelaku, hukum yang berlaku, serta cara pencegahan untuk kejahatan itu sendiri. Harapannya kita semua bisa lebih sadar dan pentingnya etika dalam dunia teknologi informasi. Nah, presentasi ini akan membahas secara menyeluruh mulai dari kutipan penting dan kasus nyata, alasan meningkatnya insiden keamanan, jenis-jenis eksploitasi seperti virus, dan kasus nyata di Indonesia, kemudian regulasi hukumnya, dan juga upaya pencegahan dan penanganan yang dapat dilakukan. Tujuan dari presentasi ini bukan hanya untuk memahami aspek teknis dari serangan cyber, tetapi juga untuk menekankan pentingnya etika profesi dalam bidang teknologi informasi. Karena sehebat apapun teknologi, tanpa etika dan tanggung jawab dari pengguna itu sendiri, teknologi bisa disalahgunakan. Justru bisa merugikan diri sendiri dan masyarakat lainnya. Oke, langsung saja kita ke slide berikutnya. Di sini ada kutipan dan kasus nyata. The most dangerous criminal may be the man give with reason but with no morals. Adalah kutipan dari Martin Luther King Jr. yang artinya penjahat paling berbahaya adalah orang yang dikaruniai akal tetapi tidak memiliki moral. Terselip makna dari kutipan ini yaitu maksudnya orang yang pintar secara teknologi jika dia tidak memiliki moral bisa lebih berbahaya daripada penjahat kriminal lainnya atau penjahat jalanan yang lainnya. Nah, di sini ada contoh kasus nyata yaitu Revieton ransomware yang terjadi pada tahun 2012. Atas nama lain atau disebut juga polisi Trojan, ini menyebar melalui situs web berbahaya atau iklan palsu dan bermodus file download. Saat menginfeksi komputer kita sendiri, layar terkunci penuh atau lock screen. Lalu muncul pesan seolah-olah dari kepolisian, dia menyamar menjadi kepolisian. Kemudian korban dituduh membuka konten ilegal, misalnya pornografi atau pembajakan software. Jadi di sini untuk membuka komputer korban, korban diminta untuk membayar denda atau melakukan pembayaran ke hacker itu tersebut. Selanjutnya, walaupun sudah bayar, sistem akan tetap dikunci. Jadi ini hanya trik penipuan saja. Nah, alur serangan Revieton ransomware ini yang pertama yaitu infeksi awal. Contohnya korban mengunjungi situs tersebut atau mengunduh filenya. Lalu Revieton akan masuk ke dalam device korban dan menginstal di sistemnya, lalu membuat lock screen, lalu akan memberikan pesan palsu yang menyamar menjadi polisi dan meminta tuntutan pembayaran atau denda karena menyamar menjadi polisi pelakunya. Selanjutnya, walaupun korban bayar, tidak ada pembebasan atau kata lain komputer tetap terkunci. Dan ini juga ada penyebaran lebih lanjutnya. Malwarenya bisa mengunduh varian lain, contohnya seperti Trojan. Nah, di sini dampak Revieton ini sangat berbahaya, teman-teman ya. Bagi individu, contohnya kita sendiri akan kehilangan akses komputer, lalu kita akan mengalami ketakutan dan kerugian finansial tentunya karena diminta denda tadi oleh pihak pelaku. Lalu untuk dari segi etika, di sini eksploitasi kepercayaan publik terhadap simbol logo hukum menjadi berkurang karena dia menyamar menjadi polisi menyamar menjadi anggota. Ini kan karena di Amerika bukan polisi.
Selanjutnya, next slide. Di sini ada mengapa insiden ini meningkat. Setelah tadi kita membahas contoh kasus dari Repeaton ransomware, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang mengapa insiden ini meningkat. Keamanan komputer dan internet semakin meningkat dari tahun ke tahun. Fenomena ini tidak muncul begitu saja, melainkan ada faktor-faktor penyebab yang mendasarinya. Sini ada kompleksitas sistem atau sistem komputer, jaringan, dan aplikasi modern. Sistem kompleks membuat semakin banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh penyerang atau orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu cloud computing atau data virtualisasi. Data dan aplikasi tidak hanya tersimpan di komputer lokal atau di hardware kita, contohnya di SSD atau hard disk, melainkan bisa juga disimpan melalui cloud yang disimpan dalam server tentunya. Nah, virtualisasi membuat banyak sistem berjalan di satu server, sehingga membuat ada satu celah yang bisa digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk meretas data tersebut. Selanjutnya ada BYOD atau kepanjangannya Bring Your Own Device. Banyak perusahaan memperbolehkan karyawan membawa perangkat pribadi, contohnya laptop atau HP, untuk terhubung ke jaringan kantor. Hal ini meningkatkan fleksibilitas kerja, tetapi juga memberikan resiko masuknya malware ke jaringan perusahaan. Selanjutnya ada bug and patch. Software sering memiliki bug atau kesalahan kode. Jika segera diperbaiki dengan patch, bug ini bisa dieksploitasi oleh hacker atau penyerang. Selanjutnya ada zero day attack. Serangan yang memanfaatkan celah baru sebelum pembuat software mengetahui atau memperbaikinya. Jadi misalnya ada komputer yang belum diupdate, jadi itu celahnya buat masuk ke dalam situ. Sangat berbahaya karena solusinya sangat sedikit teman-teman ya pada saat serangannya terjadi. Oke, kita akan bahas dampaknya. Karena faktor-faktor inilah jumlah dan tingkat keparahan insiden keamanan cyber meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Oke, next slide. Kita masuk ke dalam jenis eksploitasi. Setelah tadi kita mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan insiden keamanan semakin meningkat, sekarang kita masuk pada pembahasan mengenai jenis-jenis eksploitasi yang paling sering terjadi, yaitu di sini ada virus, worm, dan trojan. Tiga jenis ini merupakan serangan klasik dalam dunia komputer. Namun sampai saat sekarang ini masih menjadi ancaman utama untuk dalam dunia teknologi informasi. Virus komputer itu sendiri adalah program berbahaya yang menempel pada file atau aplikasi. Akan aktif ketika dijalankan, lalu dia masuk ke dalam device kita dan bisa merusak data dan memperlambat sistem atau menyebar ke file yang lain. Jadi dia menyebar lewat file media penyimpanan, teman-teman ya. Selanjutnya worm atau kalau terjemahannya cacing ya. Malware yang mampu menyebar sendiri tanpa perlu host atau file induk. Dia menyebar biasanya melalui internet atau jaringan LAN, biasanya menyebabkan overload jaringan dan memperlambat kinerja sistem device kita sendiri. Lalu Trojan atau Trojan Horse, program berbahaya yang menyamar sebagai aplikasi normal dan berguna. Saat dijalankan, diam-diam memberi akses kepada penyerang. Bisa mencuri data dan dia akan memasukkan malware lainnya atau membuka backdoor ke komputer korban. Selanjutnya
Nah, di sini juga Trojan horse ini berasal dari bahasa Yunani, teman-teman ya. Trojan horse. Perbedaan dari ketiga ini yaitu virus butuh host, worm menyebar sendiri, dan Trojan menipu pengguna. Walaupun berbeda cara kerja, ketiganya sama-sama berbahaya dan menjadi dasar dari berbagai serangan modern. Next, kita akan masuk ke jenis eksploitasi 2, yaitu ada spam, DDoS, rootkit, dan phishing. Selanjutnya kita bahas beberapa jenis eksploitasi yang juga sering muncul di dunia nyata, yaitu spam, DDoS, rootkit, dan phishing. Masing-masing ini berbeda metode dan tujuannya, tetapi semua berpotensi menimbulkan kerugian yang besar. Definisi dari spam itu sendiri adalah pesan elektronik massal yang tidak diinginkan. Tujuannya yaitu melakukan penipuan atau menyebarkan link berbahaya. Dampaknya itu sendiri dari spam ini adalah mengisi inbox atau menjadi pintu masuk phishing dan malware. Contohnya seperti email massal yang mengklaim Anda memenangkan hadiah, itu juga bisa lewat SMS teman-teman ya, yang akan menunjukkan ke link berbahaya. Selanjutnya DDoS atau kepanjangannya Distributed Denial of Service. Definisinya sendiri yaitu serangan yang membanjiri server atau layanan dengan trafik palsu sehingga menjadi tidak bisa diakses. Cara kerjanya menggunakan botnet atau jaringan komputer yang terinfeksi untuk mengirim ribuan hingga jutaan permintaan. Dampak dari DDoS sendiri yaitu layanan akan down, contohnya seperti website, API, dan layanan publik. Contohnya sendiri yaitu situs e-commerce tidak dapat diakses saat melakukan penjualan, dan layanan publik seperti website pemerintah sendiri yang pernah terjadi di Indonesia ya. Itu website pemerintah terkena DDoS, jadi servernya down. Selanjutnya rootkit. Definisi dari rootkit yaitu perangkat lunak yang menyembunyikan keberadaan proses atau akses berbahaya dan memberi kontrol tingkat tinggi pada penyerang. Karakternya sangat sulit dideteksi karena beroperasi pada level sistem operasi atau driver. Dampaknya penyusupan jangka panjang, pencurian data, dan backdoor yang sulit dihapus. Contohnya backdoor tersembunyi yang memberi akses penuh pada server tanpa melihat proses normal. Phishing, teman-teman. Selanjutnya phishing adalah kata lain dari pancingan ya. Definisi dari phishing itu sendiri yaitu teknik penipuan yang meniru pihak terpercaya. Tekniknya ya sama sesuai dengan namanya, yaitu memancing. Untuk memancing korban menyerahkan data sensitif seperti password, nomor kartu, dan data-data pribadi lainnya. Bentuknya sendiri itu bisa menjadi seperti email palsu, website tiruan, halaman login seperti Facebook tiruan gitu teman. Lalu lewat SMS, smishing bahasanya, dan panggilan telepon palsu atau phishing. Dampak dari phishing itu sendiri yaitu pencurian akun dan transfer dana ilegal, tiba-tiba uang kita hilang, dan bernegosiasi dengan data perusahaan. Contohnya sendiri, kita akan diberikan link yang muncul untuk reset password palsu yang mengarahkan korban ke halaman login tiruan. Jadi itu adalah halaman palsu yang meniru halaman reset password email. Jadi kita akan terkelabuhi oleh halaman tiruan tersebut. Nah, secara ringkasan dari ini, spam mengganggu dan membuka peluang. Lalu DDoS menyerang ketersediaan layanannya, dan rootkit mengorupsi kontrol sistem, dan phishing menargetkan manusia sebagai titik lemahnya. Karena itu, pertahanan yang efektif harus mencakup teknologi filter, firewall, dan monitoring, dan pendidikan pengguna agar tidak mudah tertipu. Makanya
penting bagi kita sendiri untuk sering mengaktifkan firewall dan menginstal antivirus di device kita sendiri, teman-teman, agar kita dapat terhindar dari virus-virus yang dapat menyerang device kita. Oke, Pak, itu saja mungkin yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Robi Alaili. Ya, di sini saya Robi Alaili dengan NPM 24782094. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sudah dipresentasikan oleh teman saya. Setelah kita membahas jenis-jenis eksploitasi atau serangan yang biasanya terjadi, tentu biasanya muncul pertanyaan, siapa sih sebenarnya yang ada di balik semua serangan ini, gitu kan? Di slide ini kita masuk ke pembahasan jenis pelaku kejahatan komputer di internet. Yang pertama itu ada hacker. Hacker itu nggak semuanya jahat ya, teman-teman. Karena ada juga white hat hacker, gitu kan, yang membantu meningkatkan keamanan. Namun yang paling ditakuti adalah black hat hacker, yang benar-benar melakukan peretasan untuk tujuan kriminal. Lalu yang kedua juga ada cracker di sini, yaitu orang yang secara sengaja membobol sistem, mencuri atau merusak data. Cracker berbeda dengan hacker etis karena tujuannya memang kriminal. Jadi kalau hacker itu ada yang baik, ada yang jahat. Nah, kalau cracker itu udah pasti jahat ya. Yang ketiga ada cyber criminals atau penjahat cyber yang termotivasi oleh uang. Mereka melakukan kejahatan seperti carding, ransomware, dan penipuan online. Yang keempat ada insider threat, yaitu ancaman dari orang dalam organisasi, misalnya karyawan yang menyalahgunakan akses. Ini berbahaya karena mereka sudah tahu sistem internal organisasi gitu ya. Jadi dia bisa aja langsung nyuri sistemnya gitu, data-datanya. Lalu yang terakhir ada cyber teroris, yaitu pelaku yang menyerang sistem komputer yang untuk tujuan politik atau ideologi. Serangan mereka ini biasanya menyasar infrastruktur penting negara sehingga dampaknya bisa melumpuhkan layanan vital masyarakat gitu. Jadi setiap pelaku punya motivasi yang berbeda, mulai dari finansial, balas dendam, terus tujuan politik. Namun semuanya juga sama-sama membahayakan dunia digital. Lalu next, setelah mengetahui siapa saja pelaku kejahatan cyber, kita lihat beberapa kasus nyata yang pernah terjadi di Indonesia. Di Indonesia kita sudah beberapa kali menjadi korban serangan cyber. Salah satu yang paling terkenal adalah WannaCry pada tahun 2017. Nih ya, ransomware ini. Ransomware ini melumpuhkan sistem di berbagai negara dan di Indonesia. Rumah sakit Darmais serta Harapan Kita menjadi korban. Akibatnya, pelayanan pasien tertunda dan rumah sakit harus kembali ke proses manual untuk sementara. Jadi susah juga ya teman-teman kalau tiba-tiba kena virus gitu, harus ke manual lagi kan. Lalu kasus kedua adalah EKTP. Selain masalah korupsi dalam pengadaannya, terjadi juga kebocoran data pribadi warga. Nah, ini bahaya juga nih, pribadi warga bisa buat pinjol gitu kan. Nah, data kependudukan Indonesia bahkan sempat diperjualbelikan di forum gelap tuh kan. Hal ini menunjukkan lemahnya perlindungan data di negara kita. Jadi ini sempat dijual belikan di situs gelap gitulah ya. Bahaya juga kan kalau buat ini.
Oke, selanjutnya ada phishing perbankan. Banyak nasabah bank di Indonesia ditipu melalui email atau SMS palsu yang meniru bank resmi. Kayak misalnya BCA, BRI gitu dan sebagainya ya. Mereka diarahkan ke halaman login duluan, lalu username dan password dicuri. Jadi masukin username sama password dulu gitu ya. Setelah itu masuk ke ininya, phishingnya itu. Lalu korban ini langsung mengalami kerugian finansial. Kayak ya diambil lah ini saldo-saldonya banknya gitu kan. Lalu yang terakhir ada serangan di DOS dan defacing situs pemerintah. Termasuk situs KPU, serangan ini tidak hanya mengganggu layanan, tetapi juga merusak citra pemerintah di mata masyarakat. Nah, semua contoh ini membuktikan bahwa Indonesia masih rawan serangan cyber dan kesadaran akan keamanan digital harus terus ditingkatkan ya teman-teman. Lalu next, setelah kita melihat berbagai kasus nyata di Indonesia, tentu kita bertanya apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk menghadapi ancaman ini gitu kan. Untuk menghadapi ancaman cybercrime, pemerintah Indonesia telah menyiapkan beberapa instrumen hukum. Yang pertama ada UU ITE yang disahkan sejak 2008 dan direvisi pada tahun 2016. Undang-undang ini mengatur transaksi elektronik, melindungi data serta memberi sanksi pidana bagi pelaku kejahatan cyber seperti peretasan atau penyebaran konten ilegal. Lalu yang kedua ada UU Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP yang disahkan pada tahun 2022. Undang-undang ini memberikan perlindungan lebih kuat atas data pribadi warga negara sekaligus menegaskan kewajiban perusahaan dan instansi pemerintah dalam menjaga data masyarakat. Lalu yang ketiga ada peran BSN ya. Peran BSSN atau Badan Cyber dan Sandi Negara yang memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan cyber nasional. BSSN bertugas mencegah, mendeteksi, dan merespon serangan cyber terhadap infrastruktur kritis negara. Dan sebagai pembanding secara global ada GDPR di Uni Eropa yang menjadi standar internasional dalam perlindungan data. Indonesia juga bisa belajar dari regulasi global ini untuk memperkuat keamanan cyber dalam negeri gitu kan. Karena di Indonesia ini masih lemah gitu ya. Dengan adanya regulasi ini diharapkan masyarakat merasa lebih aman dan para pelaku kejahatan cyber bisa diberi sanksi tegas sesuai aturan hukum gitu kan. Lalu next, setelah kita melihat bagaimana hukum dan regulasi berperan dalam mengatur dunia cyber gitu kan. Sekarang kita masuk ke level yang lebih teknis, yaitu trustworthy computing. Dan setelah ada regulasi dari pemerintah, di level organisasi kita juga perlu membangun sistem yang dipercaya oleh pengguna. Konsep ini disebut Trustworthy Computing. Microsoft memperkenalkannya pada tahun 2002 dengan prinsip bahwa teknologi harus aman, menjaga privasi, handal, dan bertanggung jawab. Tanpa prinsip ini, pengguna akan kehilangan kepercayaan terhadap layanan digital, meskipun secara teknis sistemnya canggih gitu kan. Selain itu, ada konsep risk assessment atau penilaian resiko. Ini adalah proses sistematis untuk mengetahui ancaman apa yang mungkin terjadi, seberapa besar dampaknya, dan bagaimana cara mengendalikannya. Proses ini dimulai dengan identifikasi aset dan ancaman, lalu analisis kemungkinan terjadinya serangan serta dampaknya. Setelah itu, dilakukan evaluasi untuk menentukan risiko yang paling kritis
dan akhirnya disusun langkah mitigasi atau pengendalian. Dengan risk assessment, organisasi tidak perlu melindungi semua hal sekaligus, melainkan bisa fokus pada risiko terbesar. Misalnya, jika analisis menunjukkan bahwa serangan phishing lebih mungkin terjadi daripada serangan fisik, maka organisasi bisa memprioritaskan edukasi karyawan untuk mengenali phishing. Jadi, melalui trustworthy computing dan risk assessment, organisasi bisa membangun kepercayaan pengguna sekaligus mengurangi dampak serangan cyber secara efektif. Lalu selanjutnya di sini ada risk assessment juga ya. Ya, kalau tadi kita sudah membahas bagaimana konsep dan analisis risiko bisa membantu organisasi. Sekarang kita masuk ke langkah praktis di dalam kehidupan sehari-hari organisasi, yaitu kebijakan keamanan dan edukasi pengguna. Wait. Oke. Nah, pada slide ini akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Ikram Syafei. Terima kasih. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Oke, di sini ada security policy and edukasi. Yang pertama ada kebijakan keamanan atau bisa disebut security policy. Dokumen resmi yang mengatur aturan penggunaan IT di organisasi. Terus yang kedua, berisi standar. Kenapa bisa disebut berisi standar? Yang pertama, penggunaan password, akses data, internet dan perangkatnya. Yang ketiga, mencegah penyalahgunaan dan memastikan kepatuhan hukum. Terus ada edukasi dan pelatihan. Nah, edukasi pelatihan ini sangat penting karena apa? Yang pertama, meningkatkan kesadaran karyawan terhadap ancaman cyber. Yang kedua, ada melatih cara mengenali phishing, warware, social engineering, dan membentuk budaya kerja yang aman dan bertanggung jawab. Nah, pencegahan atau verification. Ini sangat penting karena keamanan tidak hanya tentang mencegah, tetapi juga mengidentifikasi dini dan merespons cepat saat diserang terjadi di saat ada serangan yang terjadi. Angka pertama adalah pencegahan. Sistem harus rutin diupdate menggunakan antivirus, firewall, enkripsi, dan prinsip laser free, yang artinya setiap pengguna hanya diberi akses seperlunya gitu. Misal update software dan patch routing, terus yang menggunakan firewall dan aktivis enkripsi. Terapkan prinsip atau biasa disebut akses seperlunya. Nah, yang selanjutnya detection dan response. Nah, detection ini adalah kunci untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Organisasi harus melakukan monitoring sistem secara real time atau secara berkelanjut menggunakan IDS atau IPS, serta mengaudit log secara rutin. Dengan begitu, aktivitas abnormalnya bisa segera diketahui. Jika serangan terdeteksi, responden cepat sangat penting. Kenapa? Karena terhadapnya meliputi mengidentifikasi insiden, mengisolasi sistem yang terinfeksi agar tidak menyebar, mendokumentasi bukti digital untuk memperluas investigasinya, kemudian melakukan pemulihan sistem. Setelah itu perlu ada evaluasi agar serangan yang sama tidak terulang kembali. Nah, evaluasi ini caranya gimana sih supaya dia tidak berulang kembali, pembelajarannya apa, kekurangannya apa. Nah, ada komputer forensics. Nah, setelah
mendeteksi dan memperespons insiden. Tahap berikut adalah melakukan investigasi forensiknya agar penyebab dan pelaku bisa terungkap. Nah, di sini ada 3. Yang pertama ada divisi, yang kedua ada tujuan, dan yang terakhir ada tahapan utama. Oke, kita ke divisi dulu. Ilmu untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan bukti digital. Bukti digital harus sesuai standar hukum agar sah sah di pengadilan. Oke, yang kedua ini ada tujuan. Tujuan ini menemukan penyebab dan pelaku serangan cyber, menjaga integritas bukti digital, membantu investasi hukum dan audit internal. Nah, yang terakhir tahap utama, identifikasi, menemukan insiden dan lokasi bukti digital, verifikasi, menjaga bukti tetap utuh atau asli, analisis, memeriksa data, log, file atau jejak aktivitas, presentasi, menyajikan hasil integrasi ke manajemen pengadilan. Dan yang terakhir ada ringkasan dan penutup. Nah, ringkasan penutup ini ada makin kompleks dan berbahaya. Dan yang kedua, pelaku beragam, hacker, insiden, dan hingga cyber threats-nya. Terus yang ketiga, mencegah butuh kombinasi teknologi, kebijakan, dan edukasi. Dan yang terakhir, etika profesi IT sangat penting untuk melindungi masyarakat. Nah, mungkin presentasi kami sampai sini saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.